Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto dengan channel saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas sebagian besar adalah soal-soal TOEFL ya. Mulai dari listening, structure, dan reading. Ada 43 skill, listening ada 12 skill, structure 25, kemudian reading ada 6 skill. Kemudian diikuti dengan ratusan video pembahasan soal. Nah, saya sudah membahas structure itu cukup banyak sekali dibahas, ada skill bank soalnya juga banyak ya. Kemudian ada listening juga cukup banyak. Nah, sekarang reading. Kali ini reading sampai pada bank soal nomor 4 ya. Kita akan membahas 5 pertanyaan dari sebuah reading yang masih sama dengan skill 3 sebelumnya. Nah, perlu saya jelaskan kepada adik-adik, strategi menjawab soal reading itu sudah saya sampaikan berkali-kali, tidak perlu membaca secara detail setiap kata yang ada di sana. Cukup kalimat awal masing-masing paragraf saja ketika baru pertama kali ketemu teksnya. Kemudian, untuk menjawabnya, lihat kata kunci dalam soal. Lalu kata kunci tersebut lihat di baris keberapa munculnya. Nah, jawabannya biasanya ada pada baris tersebut atau pada kalimat tersebut. Silakan berlama-lama di sana, mencoba memahami teks tersebut. Nah, kendala kita adalah kosakata. Yang selalu berulang kali saya sampaikan adalah adik-adik harus banyak membaca teks berbahasa Inggris atau menonton video di YouTube. Channel yang bagus sudah beberapa saya munculkan di video YouTube saya yang lain. Silakan dicek. Itu adalah strategi belajar bahasa Inggris secara mandiri, menambah kosakata tanpa disadari, tanpa menghafal 5 sehari atau 10 sehari. Jadi kalau menghafal 10 sehari itu menurut penelitian tidak efektif. Kenapa? Karena kita tidak memahami sebuah kata dalam konteks kalimatnya. Mungkin kita tahu artinya, tapi kalau dia konteks yang berbeda, itu maknanya bisa lain. Maka sebaiknya memahaminya itu ya dengan banyak membaca tadi. Cari channel yang ada native-nya ngomong, tapi di bawahnya ada subtitle-nya berbahasa Inggris juga. Nah, kalau nonton film sekarang coba gunakan bahasa Inggris. Atau kalau adik-adik suka mendengarkan lagu, coba cari liriknya di internet, kemudian di print, kemudian coba dipahami makna lagu tersebut. Itu juga salah satu cara yang disarankan oleh para ahli pembelajaran bahasa Inggris untuk menambah kosakata. Atau bisa juga menonton berita dari surat kabar online ya, kayak CNN, BBC. Mungkin dari berita yang adik-adik suka, misalnya hobi bola misalnya. Kayak saya suka Liverpool, saya sering cari berita tentang Liverpool misalnya. Nah, itu memudahkan kita memahami isi bacaan. Oke, kita coba langsung saja. Oke. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah membahas soal 1 sampai 5. Nah, kita lanjutkan soal yang ke-6. Kenapa nggak sekalian 10 soal, mengingat waktunya kemarin sampai 13 menit ya. Kalau saya lanjutkan nanti ada di bosan, biar saya pilah menjadi 2 video saja. Awalnya saya bikin 1 video, setelah saya bikin ternyata lama sekali. Itu nanti membosankan. Oke, mari kita bahas. Tadi sudah saya bilang, yang perlu kita baca ketika melihat soal adalah bagian awal, kalimat awal saja, setiap paragraf. Ini dia. Kemudian kalimat terakhir, paragraf terakhir. Nah, baru kita membaca teksnya, membaca soalnya. Nah, kemarin 1 sampai 5 sudah kita lanjutkan. Nah, the word estimated nomor 6 ini in line 8 is closest in meaning to which of the following. Ini jelas menanyakan kosakata. Kata estimated pada baris ke-8 maknanya sama atau mendekati atau mirip dengan kata yang mana? Estimated. Ini sebetulnya sudah jadi bahasa Indonesia ya, estimasi.
mungkin ada belum tahu, ada 1642 kata Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris, termasuk bus, komputer, permanen, macam-macam. Termasuklah estimasi salah satunya. Jadi estimasi itu apa ya? Memperkirakan. Katanya di baris ke-8, ini baris 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Kemudian 6, 7, 8. Berarti di sini ya, estimated. Nah, the treasure on board, jadi harta karun yang ada di kapal itu memiliki nilai pada pasar sekarang lebih dari 100 juta dolar. Nilai. Berarti nilai apa gitu? Estimated, estimasi, nilai estimasi. Apakah nilai yang diketahui, nilai yang dijual, nilai perkiraan, atau nilai yang diputuskan? Estimasi itu perkiraan ya. Sama dengan ini. Approximate. Diperkirakan. Nah, kalau tidak tahu ya silakan ditebak. Tapi ini sebetulnya kosakatanya tidak terlalu sulit. Nah, ini kelemahan kita itu tadi berkali-kali saya bilang adik-adik harus rajin membaca teks berbahasa Inggris. Kemudian nomor 7, the passage indicate that the cargo of Idas is worth about. Bacaan mengindikasikan bahwa kargo dari kapal Widah tadi nilainya sekitar, ini sudah ada sebetulnya, $100 million. $100 million jelas ini ya, ini termasuk soal mudah barangkali. 100 juta. Ingat dalam bahasa Inggris tuh angka itu pakai koma ya, kalau kita pakai titik. Sedangkan apa namanya, kalau kita titik mereka koma gitu. Okay, number 8, the work that Barry Clifford did to locate Widas was not. Usaha yang dilakukan oleh Barry Clifford untuk mencari lokasi Widah bukanlah kita cari kata-kata yang ada Barry Clifford-nya, ada di sini. Nah, berarti jawabannya mulai dari sini sampai ke sini. Jadi menjawabnya itu berdasarkan kata kunci dalam soal. Jadi kata kuncinya ini ketemunya di mana, berlama-lamanya di sini. Nggak usah lagi lihat ke atas, atau cari paling bawah, atau dibaca lagi dari awal sampai akhir lagi. Nggak seperti itu, ngabisin waktu. Jadi cukup membaca kalimat yang ada kata kuncinya. Nah, dipahami kalimat tersebut. Berlama-lama di sana. Waktu 1 menit 20 detik itu cukup. Jadi berarti yang di sini ya, kita temukan kata bantunya tadi, kata kuncinya. Sisa dari kapal Widah itu ditemukan tahun 1984 oleh Barry Clifford yang menghabiskan bertahun-tahun riset ya, penelitian yang cukup lama, tireless searching, jadi tidak kenal lelah, hanya untuk akhirnya bisa menemukan kapal tersebut sekitar 500 yard dari pantai. Jadi bertahun-tahun. Apakah tidak sukses? Usahanya tidak sukseskah? Usahanya tanpa lelahkah? Atau detailkah? Atau lamakah? Nah, kalau lihat dari maknanya, tireless, kemudian painstaking research, itu maka jawabannya adalah effortless. Effortless itu artinya tanpa usaha sama sekali.
Padahal yang ditanyakan tidak ya. Jadi bukan tanpa usaha sama sekali. Jadi mereka itu melakukannya tidak kena lelah, bertahun-tahun. Gitu. Oke, nomor 9 disebutkan dalam bacaan bahwa harta dari lidah itu harta karun dari lidah itu tentu jawabannya ada pada kalimat sesudahnya ya. Jadi sejumlah harta karun dari kapal lama yang berabad-abad usianya itu telah ditemukan dari tempatnya di dalam air. But there is clearly still, tapi jelas sekali masih ada banyak yang di luar sana. Artinya masih ada banyak yang di luar sana gitu. Jawabannya belum tepat ini. Jadi tidak semuanya ditemukan. Karena kalau yang kita pilih yang A, is not very valuable. Tidak berharga, nggak mungkin. Semuanya ada dalam museum, nggak ada disebutkan. Dibawa ke pantai oleh Pak R juga nggak ada disebutkan. Jadi kalau ragu, silakan diperiksa pilihan jawaban yang lain. Mana yang tidak mungkin berarti dieliminasi. Nah, terakhir, paragraph following the passage most likely discusses. Nah, paragraf berikutnya, jadi kalau seandainya ada paragraf berikutnya dari bacaan ini, kemungkinan mendiskusikan apa? Nah, cara menjawabnya adalah dengan membaca kalimat terakhir, paragraf terakhir. Sehingga kita bisa memperkirakan apa lagi yang dibicarakan. Just as a reminder, jadi di sini, of what waters of the coast have been protecting for hundreds of years. Jadi sebagai pengingat bahwa selama bertahun-tahun kadang-kadang katanya pieces of gold. Jadi kadang-kadang mungkin koin-koin emas itu silver atau perhiasan. Kadang-kadang dia itu muncul di pantai dan orang yang ke pantai yang lagi beruntung kadang bisa menemukan kepingan-kepingan harta karun. Berarti kita akan coba mulai dari sini. Kalimat yang bagian terakhir ini. Karena yang ditanyakan paragraf berikutnya itu ceritanya tentang apa? Tentu cerita tentang bagian terakhir. Bagian terakhir adalah pieces of treasure. Di pieces ini. Karena ini nggak mungkin what Barry Clifford is doing today. The fate of Widow Scrooge, nasib dari para kru kapalnya, atau Other Storm, badai lainnya di daerah Cape Cod juga enggak. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, mungkin kesulitan kita adalah keterbatasan kosakata. Andai kata kita menguasai semua kata yang ada dalam teks, jawabannya saya yakin tidaklah sulit. Yang dibutuhkan hanya latihan. Apalagi kita reading ini bagian terakhir, kita sudah capek dengan listening sama structure, kemudian harus mengerjakan reading. Karena yang kita baca itu bukan huruf, mungkin yang kita lihat itu nggak huruf lagi, tapi kunang-kunang, karena kecapean. Tapi kalau terbiasa mau membahas soal sesulit apapun, itu mudah-mudahan tidak menemui kesulitan menjawabnya. Yang dibutuhkan latihan berkali-kali. Nah, kemudian juga strategi yang sesuai. Kalau ditanyakan ide pokok, berarti dia kalimat awal masing-masing paragraf. Kalau ditanyakan mana yang tidak benar, periksa ABCD satu persatu ke teks. Kalau yang ditanyakan isi bacaan, lihat kata kunci dalam soal itu, lalu lihat ke teks, dia ada pada baris keberapa. Maka baca kalimat yang ada kata kunci tersebut. Lalu pahami kalimat tersebut. Mungkin agak lama, tapi 1 menit 20 detik itu cukup. Nah, jangan lupa bahwa dalam setiap soal itu memang sudah dibagi ke soal sulit, mudah, dan sedang. Biasanya pembagiannya begini.
Soal sulit itu ada 25%, soal mudah juga 25%, soal sedang 50%. Nah, kita mungkin yang soal sedang dan mudah saja kita coba. Yang sulit ya diabaikan, ditebak saja. Karena salah pun tidak ada pengurangan nilai. Nah, ketika kita langsung nebak, karena dia kosakata yang kita bakalan tidak tahu, sebetulnya kita sudah menghemat waktu 1 menit 20 detik untuk kita alokasikan ke soal yang sedang tadi. Nah, itu strateginya. Oke, demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Mudah-mudahan yang lain juga dapat manfaat. Dan sekali lagi, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ucapan terima kasih atas support adik-adik pada channel ini. Komentarnya yang begitu positif, testimoninya yang begitu banyak, ada puluhan testimoni yang mengatakan channel ini sangat membantu. Ketahuilah kalimat adik-adik yang cuma 1 kalimat, 2 kalimat buat saya berarti sekali. Saya baca every single sentence that you wrote, ya. Setiap kalimat itu saya baca, dan itu buat saya membahagiakan sekali. Ada yang mendoakan saya, semoga murah rezeki, dapat pahala, diberkati oleh Yang Kuasa, dan seterusnya. Luar biasa. Oke, demikian. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.